Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Kirom dengan NIM E1A023102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kenaikan tarif dan penerapan e-ticketing pada retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oke, masuk ke dalam pendahuluan. Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah yang berperan besar dalam mendukung pengelolaan potensi wisata secara berkelanjutan. Sektor ini memberikan kontribusi nyata tidak hanya dalam bentuk penerimaan kas daerah, tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi lokal, serta penguatan daya tarik wisata yang mampu memperkenalkan identitas daerah. Setelah pandemi COVID-19, beberapa daerah melakukan penyesuaian tarif retribusi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang sempat menurun drastis. Sebagai contoh yang bisa kita lihat adalah Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta yang melakukan penyesuaian harga tiket setelah pandemi. Kenaikan harga ini ditujukan untuk biaya pemeliharaan satwa dan perbaikan fasilitas, sehingga pengunjung merasa lebih nyaman dan pelayanan juga menjadi lebih baik. Selain itu juga, sistem e-ticketing mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah hilangnya potensi pendapatan. Misalnya saja di destinasi wisata Candi Borobudur, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelian tiket daring yang mempermudah akses pengunjung domestik maupun mancanegara. Hal ini sejalan dengan penguatan infrastruktur digital, peningkatan pemahaman masyarakat tentang teknologi juga, serta pengembangan sistem pelayanan yang lebih efektif untuk mendukung pengelolaan retribusi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya di sini merumuskan dua permasalahan. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kebijakan penyesuaian tarif retribusi pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana penerapan sistem e-ticketing pada retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga mendukung optimalisasi penerimaan serta modernisasi pengolahan PAD. Oke, masuk ke pembahasan yaitu kebijakan penyesuaian tarif retribusi. Nah, kebijakan penyesuaian tarif retribusi dari tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga ini merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan PAD dan memperkuat pembangunan yang berkelanjutan. Retribusi pada sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kualitas layanan publik dan pemeliharaan infrastruktur wisata. Sebagai contoh, penerapannya dapat dilihat pada objek wisata Baturaden di Kabupaten Banyumas. Setelah pandemi, pemerintah daerah ini menaikkan tarif masuk dari semula Rp14.000 menjadi Rp20.000. Meskipun terjadi kenaikan, jumlah kunjungan juga tetap stabil bahkan meningkat. Karena kenaikan tarif diimbangi dengan perbaikan sarana seperti penambahan wahana rekreasi keluarga, selanjutnya peningkatan kebersihan dan pengelolaan kawasan wisata yang lebih tertata. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat bersedia membayar lebih jika pelayanan dan fasilitas yang diberikan itu memang sebanding. Lalu untuk implementasi kebijakan ini juga terbukti mampu memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan PAD apabila disertai dengan strategi pendukung yang komprehensif. Misalnya saja seperti perbaikan sarana, promosi destinasi yang lebih luas melalui media digital, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga daya tarik wisata. Itu ada penerapan sistem e-ticketing. Penerapan sistem e-ticketing dalam retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga terbukti menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerimaan daerah. Misalnya, di Kebun Binatang Surabaya, sistem e-ticketing mulai diterapkan agar transaksi masuk tercatat secara digital. Dengan cara ini, potensi kebocoran akibat tiket manual dapat ditekan, dan data pengunjung dapat langsung tercatat dalam sistem. Contoh lainnya ada di tempat lain, seperti destinasi wisata Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Penerapan e-ticketing juga telah diintegrasikan dengan aplikasi pembayaran digital.
pengunjung dapat membeli tiket menggunakan smartphone sehingga lebih cepat dan efisien. Data yang terkumpul dari transaksi digital ini sangat berguna untuk analisis jumlah kunjungan, tren pariwisata, serta perencanaan anggaran pemeliharaan fasilitas. Nah, contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-ticketing bukan sekedar modernisasi sistem pembayaran, tetapi juga merupakan upaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola retribusi yang transparan, efisien, dan berbasis data. Oke, yang selanjutnya, maka dari pembahasan kita sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa kebijakan penyesuaian tarif retribusi pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga berperan penting dalam mendukung peningkatan PAD. Hal ini efektif apabila disertai dengan perbaikan kualitas layanan, pemeliharaan fasilitas, dan strategi promosi yang tepat. Seperti contohnya tadi itu di Baturaden, yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif yang diimbangi dengan perbaikan pelayanan dapat diterima oleh masyarakat dan justru meningkatkan kunjungan. Selanjutnya, yang penerapan e-ticketing juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola retribusi melalui digitalisasi. Nah, pengalaman di Borobudur, Ragunan, dan Parangtritis membuktikan bahwa e-ticketing mampu meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efisiensi pelayanan publik. Dengan dukungan infrastruktur digital, literasi teknologi, dan regulasi yang konsisten, e-ticketing dapat memperkuat penerimaan daerah sekaligus menciptakan ekosistem pariwisata yang modern, akuntabel, dan berdaya saing. Oke, mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.